Ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi landasan pengembangan kurikulum. eh, jadi gampangannya bahwa eh, agar kurikulum itu kuat, proses pembelajarannya itu tidak goyah. Artinya bisa diterima dan itu bisa sesuai dengan konteks kehidupan, maka kurikulum itu mesti harus dikembangkan yang itu berlandaskan kepada 4 hal ini. Landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dapat kita bayangkan, kalau ada sebuah praktek pendidikan di dalam satuan pendidikan, ternyata dia tidak menghiraukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kurikulumnya ketika pengembangannya itu tidak mempedulikan itu, coba itu bisa dibayangkan. Lulusannya itu gaptek, kemudian tidak kompatibel dengan tuntutan zamannya. Itu kan sedih sekali. Sosial budaya juga begitu. Bisa jadi pendidikan itu seperti menara gading yang sulit dijangkau, tidak sesuai dengan kondisi nyata yang ada di sosial budaya masyarakat setempat. Jadi tidak ada pengaruh yang baik terhadap kehidupan sosial budaya, baik pada diri anak maupun pada masyarakatnya. Nah, karena itulah sekali lagi, landasan pengembangan seperti ini itu dibutuhkan sekali ketika sebuah pendidikan itu merumuskan pengembangan kurikulumnya. Nah, apa 4 hal tadi itu? Bagaimana penjelasannya ini? Landasan filosofis ini digunakan di dalam pendidikan untuk setidaknya merumuskan sasaran pendidikan atau sebetulnya eh, mau diarahkan kemana anak-anak itu. Apa sih yang mau dituju dengan pendidikan itu? Apa sih yang mau dibentuk dengan pendidikan itu? Itu perumusannya harus menggunakan landasan filosofis. Dipikirkan secara mendalam, meluas, radikal, untuk menemukan apa sih hakikat. Tentu ini terkait dengan hakikat siapa sih peserta didik, siapa sih pendidik. Siapa sih siswa itu? Apa hubungannya siswa dengan Tuhan? Apa hubungan siswa dengan alam? Itu dirumuskan, dikaji mendalam. Kemudian nanti hasilnya untuk menentukan mau diarahkan kemana peserta didik itu. Termasuk ini, hubungan guru dengan murid, pendidik dengan siswa. Itu hubungannya apa? Diikat dengan apa? Nah, kalau konsep agama Islam sih hubungannya itu hubungan mahabbah fillah. Bukan hubungan transaksional, wani bayar piro. Nah, begitu. Bukan itu tentu dalam pendidikan. Jadi dalam konsep syariat Islam, hubungan pendidik dengan siswa itu adalah hubungan mahabbah fillah karena antara siswa dengan guru itu adalah saling membutuhkan. Guru ketika dia ingin mengamalkan ilmunya butuh murid, murid ketika belajar butuh guru. Jadi saling membutuhkan. Sehingga saling membutuhkan itulah mesti diikat dengan ta'awun alal birri wa taqwa, saling membantu untuk kebaikan, dan itu semata-mata diikat karena saling mahabbah fillah, saling cinta mencintai, saling menyayangi kepada Allah. Jadi sebetulnya di dalam pendidikan, khususnya pendidikan Islam ya, itu hubungan guru dengan murid itu tidak sekedar hubungan duniawi, tapi hubungan sampai tembus nanti ke akhirat. Nah, filosofi seperti ini itu yang di dalam pendidikan Barat itu tidak punya. Nah, ini yang perlu digali untuk sebetulnya merumuskan gimana sih hubungan guru dengan murid misalnya. Dan hal begini misalnya nanti saya rekomendasikan untuk dicek ya, coba dicatat ya di surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Ya. Halo?
ditulis, dicek di surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Kemudian terkait itu juga dicek di surat At-Tur ayat 21. Surat At-Tur ayat 21. Nanti saya kirim videonya terkait yang menjelaskan tentang bagaimana hubungan guru dengan murid ini, sehingga pemahaman filosofi terhadap siapa murid, siapa guru, dan bagaimana hubungannya kelak, itu nanti bisa mewarnai di dalam proses pendidikan. Jadi kajian filosofi seperti ini itu bisa mempengaruhi bagaimana proses pendidikan itu akan dilakukan oleh guru dengan murid. Nah, itu filosofi pendidikan. Nah, tentang landasan psikologi. Landasan psikologi ini nanti terkait dengan bagaimana pengalaman belajar itu akan direncanakan oleh guru kepada murid-muridnya. Nah, psikologi ini itu terkait dengan tidak sekedar psikologi pendidikan ya, tapi ada psikologi perkembangan. Nah, ini nanti mengkaji tentang bahwa murid itu punya perkembangan, mulai dari ada perkembangan, ada pertumbuhan ya. Kalau perkembangan itu adalah rohani, ada masa anak, kemudian masa remaja awal, masa puber, dan seterusnya itu tentu membawa konsekuensi yang berbeda di dalam proses pendidikan. Nah, itu dipelajari di dalam atau bisa diketahui melalui landasan psikologis. Artinya apa? Artinya begini. Kalau misalnya sampai sebagai guru mengajar di tingkat MI, ternyata cara mengajarnya itu seperti cara mengajar mahasiswa. Ya enggak matok, enggak sesuai, itu malah membuat anak-anak stres gitu. Itu berarti landasan psikologisnya tidak kepake atau tidak kuat. Nah, kemudian karakteristik siswa itu juga diketahui melalui landasan psikologis. Bagaimana proses pembelajaran itu akan dilakukan, itu tergantung juga bagaimana pengetahuan tentang karakteristik siswa. Contoh konkret, misalnya contoh konkret ya, di dalam psikologi pembelajaran, siswa itu kan cara belajarnya itu kan ada 3. Ada anak yang belajarnya itu mengandalkan auditorial, berarti mengandalkan telinga, pendengaran. Ini ciri khasnya kalau ada guru menjelaskan di depan kelas, dia khusyuk, menyimak betul, mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, itu berarti karakteristik siswa yang auditorial. Ada yang visual. Ini ciri khasnya kalau ada gurunya menjelaskan di depan kelas, dia asik membaca yang ada di buku atau asik melihat tulisan yang ada di papan, tidak mendengarkan. Nah, ada yang kinestetik. Kinestetik itu yang dia mengandalkan gerak. Artinya dia nggak bisa diam. Jadi kalau ada murid di dalam kelas kok dia bergerak terus, ya itu berarti dia gaya belajarnya kinestetik. Nah, karakteristik yang berbeda pada diri anak seperti itu tentu membawa konsekuensi di dalam bagaimana memperlakukan peserta didik tadi itu dalam proses pembelajaran. Kalau anak auditorial yang mendengarkan tadi itu tentu cara mengajarnya ya berbeda dengan anak yang visual, apalagi yang kinestetik. Nah, hal-hal begini ini itu perlu dipikirkan ketika kita menyusun kurikulum, dan itu bisa diketahui melalui landasan psikologis. Itulah pentingnya ketika menyusun kurikulum itu, psikologi ini harus menjadi perhatian. Nah, kemudian landasan sosial budaya. Ini terkait dengan kehidupan anak-anak di masyarakat, di lingkungan keluarga. Ini nggak boleh dipisahkan karena faktanya anak-anak itu bukan tiba-tiba muncul dari langit kemudian jatuh di ruang kelas kita, tidak. Tapi faktanya dia sehari-hari hidup di lingkungan keluarga, kemudian hidup bergaul dengan teman-teman yang di lingkungan masyarakat, yang itu bagian tidak terpisah dari
sistem pendidikan secara utuh. Jadi ketika dia di kelas, di lingkungan madrasah, itu harus dipertimbangkan sosial budaya seperti itu. Sehingga cara mendidik di di lingkungan sosial budaya seperti di Jakarta ya berbeda dengan cara mendidik di lingkungan sosial budaya yang ada di Papua sana, di Irian di Aceh sana, di Jawa Timuran sana. Jadi itu landasan sosial budaya begini itu membawa konsekuensi seperti itu. Terkait dengan misalnya tata nilai yang berkembang di masyarakat. Kemudian bagaimana kehidupan sosial itu menuntut gaya hidup masyarakat. Itu juga harus diperhatikan di dalam proses pendidikan. Kemudian perubahan tuntutan di dunia kerja. Kalau dulu misalnya namanya kerja itu ya datang ke tempat kerja, kemudian bekerja di situ sampai jam tertentu, kemudian baru pulang. Ya kemudian akhir-akhir ini berubah. Ternyata bekerja itu tidak perlu datang lagi ke tempat kerja, cukup di rumah masing-masing. Nah, hal-hal begitu, hal-hal begini seperti ini itu mesti harus juga diperhatikan ketika kita menyusun sebuah kurikulum, sehingga proses pembelajaran, proses pendidikan yang diselenggarakan di satuan pendidikan itu tidak menabrak, tidak bertentangan, bahkan tidak menegasi, melawan terhadap akar sosial budaya setempat. Jadi tidak boleh pendidikan kemudian ternyata yang diajarkan di sekolah itu bertabrakan dengan sosial budaya di masyarakat. Pasti nanti menimbulkan masalah. Nah, inilah terkait bagaimana pengembangan sebuah kurikulum itu mesti harus berlandaskan kepada sosial budaya. Jadi kalau tidak memperhatikan ini akan menimbulkan banyak masalah. Kemudian landasan ilmu dan teknologi, perkembangan ilmu dan apalagi ini. Dapat kita bayangkan kalau tadi proses pembelajaran yang ada di sekolah itu ternyata tidak sesuai dengan teori yang berkembang di dalam ilmu dan teknologi yang berkembang di masyarakat. Betapa lulusan-lulusannya itu nanti tidak akan bisa terserap di dunia kerja, tidak akan kompatibel dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Jadi 4 hal inilah minimal yang harus diperhatikan betul ketika menyusun sebuah kurikulum. Kemudian inilah disebut dengan landasan pengembangan kurikulum. Disebut landasan ya karena menjadi tumpuan di dalam praktek kurikulum yang terimplementasi di dalam proses pembelajaran atau proses pendidikan. Tanpa memperhatikan atau dilandasi dengan filosofi psikologi sosial budaya yang kuat, yang rapuh, maka pendidikan itu nanti akan goyah. Artinya tidak teratur, kemudian berpotensi menimbulkan masalah, berpotensi digugat masyarakat, berpotensi lulusan menjadi pengangguran dan seterusnya. Ini pentingnya sekali lagi kita memperhatikan kepada landasan pengembangan kurikulum. Nah, kalau dibuat skematik seperti ini, landasan filosofis ini urusannya adalah bagaimana menentukan tujuan pendidikan. Kalau psikologis itu urusannya bagaimana menentukan isi pendidikan, proses pendidikan, dan evaluasi pendidikan. Isi pendidikan misalnya ya, sama-sama mengajarkan tentang toharo. Tentu secara psikologis, mengajarkan toharo di kelas 3 SD MI dengan kelas 3 aliyah SMA itu tentu ya berbeda. Isinya berbeda, kedalaman dan keluasan. Nah itu psikologis. Prosesnya juga cara mengajarnya berbeda. Nanti cara mengujinya juga berbeda. Nah ini sosial budaya begitu. Sosial budaya ini nanti mempengaruhi kepada tujuan. Mau diarahkan kemana pendidikan itu. Anak-anak itu mau dicetak menjadi apa. Itu tergantung kepada analisis sosial budayanya. Nah, kemudian
isi yang diajarkan apa, proses pendidikannya kayak apa, itu mesti juga berkaitan semuanya. Demikian juga terkait dengan teknologi pendidikan. Oke. Itu kira-kira teman-teman sekalian penjelasan singkat dari saya. Ini saya berharap ini bisa membantu teman-teman untuk mereview ulang terhadap jawaban yang kemarin disampaikan terkait dengan soal ini. Nah, ini. Misalnya ini, banyaknya pengangguran yang mungkin disebabkan karena apa yang diajarkan di dunia pendidikan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Ini sebetulnya masalah terkait apa ini? Nah, tapi sebagai dosen, sebagai mahasiswa, saya ingin mengajarkan kepada teman-teman, jawabannya tidak sekedar mengetahui ini masalah apa yang terjadi, kenapa terjadi, tapi harus bisa menawarkan apa? Menawarkan solusi, menawarkan solusi. Nah, karena itu pertanyaan saya kan di sini nih. Bagaimana solusi yang Anda tawarkan terhadap masalah tersebut berdasarkan kajian landasan kurikulum yang mesti diperhatikan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Berupa ide-ide ya baik strategis maupun teknis, prinsip-prinsip dan seterusnya. Jadi dengan tugas ini saya ingin melatih kepada mahasiswa untuk ketika menghadapi masalah apapun itu berpikirnya tidak hanya berpikir menyalahkan atau mengkritik saja, tapi harus bisa menawarkan solusi. Dan solusi itu mesti harus berbasis kepada ilmu, bukan ngawur. Berbasis kepada konsep ilmu itu. Itu menjadi penting. Jadi inilah yang menjadi ciri khas mahasiswa dengan yang tidak mahasiswa. Ciri khas dari mahasiswa unusia dengan yang tidak unusia. Ini tolong menjadi perhatian. Nah, oke. Itu kira-kira teman-teman sekalian sekedar mereview terhadap tugas kemarin. Mungkin ada pertanyaan, saya silakan untuk disampaikan di forum ini. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit, silakan. Silakan, gimana? Ada pertanyaan nggak? Monggo.